Namaku Sarah, usiaku 32 tahun, aku sudah menikah 8 tahun yang lalu. Kami hidup berkecukupan, aku dan suamiku sama-sama bekerja. Akan tetapi kebahagiaan kami terasa belum lengkap, karena sekian lama kami menikah, kami belum punya momongan. Segala macam cara telah kami lakukan, dari dokter satu ke dokter yang lain telah kami datangi, dari obat sampai ramuan tradisional telah aku coba. Namun sayangnya belum ada hasilnya. Sampailah di suatu ketika aku bertemu dengan Sari. Sari adalah teman dekatku saat bersekolah dulu. Kami bertemu kembali dalam acara reuni sekolah. Di reuni itu, semua temanku membawa anak-anaknya. Bahkan ada yang sudah besar. Hanya aku yang datang seorang diri. Aku duduk di sudut ruangan saat itu. Tiba-tiba Sari menghampiriku. Kita awalnya berbicara biasa, menanyakan kabar masing-masing. Sari memiliki 2 anak, laki-laki dan perempuan. Sari bertanya kenapa aku sendirian. Dengan perasaan malu-malu, aku menceritakan hidupku padanya. Sari meminta maaf kepadaku. Aku hanya tersenyum menanggapinya. Kami masih saling mengobrol membahas seputar masa lalu kami. Sari saat ini tinggal jauh di luar pulau. Saat ini dia pulang untuk menjenguk keluarganya di sini kebetulan ada reuni. Besok dia sudah pulang. Sari mengirimiku pesan. Sebuah alamat, dia mendapat alamat itu dari adik iparnya. Dia bercerita kejadian yang aku alami ini mirip dengan adiknya. Hanya saja aku lebih lama menantikan momongan. Dia menyuruhku untuk datang ke alamat itu. Siapa tahu bisa menolongku mendapatkan momongan. Aku bertanya kepadanya apa ini dukun. Dia membenarkan pertanyaanku itu. Jujur aku ragu, aku selama ini tak percaya hal-hal seperti itu. Apalagi suamiku, tak akan pernah percaya hal seperti itu. Tapi aku tetap berterima kasih kepadanya, karena niat baiknya menolongku. Kami pun akhirnya berpisah. Acara reuni sudah selesai. Keesokannya aku mulai menjalani kehidupanku seperti biasa. Tak memperdulikan saran dari Sari itu, aku terus berusaha berikhtiar lewat jalur dokter. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, aku belum juga mendapatkan hasil. Bahkan yang lebih menyedihkan, aku mendengar bahwa ibu mertuaku menyarankan suamiku menikah lagi saja. Dia ingin punya cucu. Dengan perasaan tak karuan aku memutuskan untuk mencoba saran dari Sari saat itu. Di waktu libur aku diam-diam pergi ke alamat itu. Aku tak memberitahu suamiku atau siapapun. Karena aku tahu suamiku tak akan mempercayai hal seperti itu. Aku mulai memacu mobilku menuju alamat itu. Di tengah jalan aku awalnya ragu dengan keputusanku ini. Karena alamatnya jauh dan lagi di pelosok kota. Tapi akhirnya aku melanjutkan perjalanan ini. Aku teringat akan ucapan ibu mertuaku. Aku tak mau kehilangan suami yang aku sangat cintai. Setelah perjalanan hampir 4 jam aku sampai di alamat itu. Benar-benar mengagetkanku. Aku berada di sebuah tempat yang sangat terpencil dan hanya ada satu rumah gubuk di sana. Aku beranikan diri untuk turun dan mencoba memastikan alamat ini. Aku mencoba memanggil, siapa tahu ada orang di sana. Setelah beberapa kali aku memberikan salam, terdengar suara balasan dari dalam. Pintu rumah pun perlahan dibuka. Luarlah sesosok kakek-kakek tua dari dalam sana. Dengan wajah tua, rambut putih, tapi terlihat masih begitu sehat. Berpakaian serba hitam dan menggunakan ikat kepala. Dia pun menyapaku dan menanyakan nama dan keperluanku. Aku pun menjawab dan menerangkan bahwa aku ada perlu dengan Mbah Mito. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Mbah Mito. Dia mempersilakanku untuk masuk ke rumahnya. Aku menyetujui dan mengikuti dia masuk ke dalam rumah. Terlihat sedikit menyeramkan, rumah tanpa sekat dan sedikit gelap, hanya penerangan lampu teplok di beberapa sudut. Hanya terdapat sebuah dipan tempat tidur dan meja prakteknya. Lantai tanah yang dibalut tikar plastik. Dia pun duduk di balik mejanya dan menyuruhku duduk.
Dia menanyakan maksud dan tujuanku datang mencarinya. Aku menceritakan masalahku dan tujuanku ke sana. Dia hanya mendengarkanku dengan cermat. Aku meminta tolong kepadanya, semisal dia bisa menolongku. Dia hanya mengangguk dan mulai membaca sesuatu, menyalakan dupa dan menaburi kemenyan di atasnya. Seketika asap pekat keluar dari dupa itu. Dia segera mencabut keris dan berbicara entah dengan siapa. Setelah selesai itu, dia mulai melirik kepadaku. Dengan wajah tenang dan mencoba menarik nafas. Aku menanyakan tentang apa yang terjadi. Dengan sedikit wajah serius dia mulai menjelaskan sesuatu kepadaku. Dia bilang ini mungkin agak sulit diselesaikan tapi masih ada harapan. Mendengar perkataan itu jujur aku sedikit terkejut. Dengan wajah serius aku menanyakan sebenarnya ada apa denganku. Dia bilang bahwa ada sosok lain yang memilikiku. Bahkan aku sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Tapi itu bukan dari dunia manusia. Mendengar itu aku sangat kaget dan tak percaya dengan semuanya. Tapi dia berkata terserah kepadaku mau percaya atau tidak. Dia sudah bilang yang sebenarnya. Dengan perasaan sangat cemas aku menanyakan apa bisa menolongku. Dia bilang akan berusaha semaksimal mungkin. Walaupun resikonya sangat besar, yaitu dirinya sendiri, aku berterima kasih atas bantuannya. Aku juga bertanya apa yang menjadi syaratnya. Dia menyuruhku untuk menginap di sana malam ini, karena dia akan memancing keluar makhluk itu dan anaknya, dan mengurung mereka di sebuah tempat, serta akan membuka segel yang ada di diriku. Meskipun aku awalnya ragu untuk tinggal di sana, tapi akhirnya aku menyetujuinya. Hari mulai malam, ritual dimulai. Dia menyuruhku untuk mengganti pakaianku dengan sebuah sarung. Dia akan melakukan siraman untuk memanggil makhluk itu keluar. Aku pun mengikuti arahannya. Aku mengganti pakaianku dengan sarung yang dia berikan. Setelah selesai berganti pakaian, aku keluar rumah. Menghampiri dia yang sedang mempersiapkan keperluan siraman. Sebuah bangku kayu dan gentong berisi air dan bunga. Dia menyuruhku duduk di bangku itu. Dia bilang agar aku tutup mata, apapun yang terjadi jangan buka. Sebelum dia yang menyuruhku, aku pun mengikuti arahan darinya. Dia mulai menyiramku dengan air dari gentong itu. Entah kenapa air itu sangat dingin sekali. Aku sampai gemetar menahan dinginnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang dan terdengar suara mengerikan. Dia membisikiku agar jangan takut dan tetap tenang. Dia tetap melanjutkan siraman itu, badanku makin kedinginan saat itu. Setelah 7 kali siraman, dia menghentikan ritual itu. Terdengar dia sedang bicara dengan seseorang, dan mulai sedikit terjadi keributan. Aku masih menutup mataku, karena aku juga takut untuk membukanya. Setelah beberapa saat dia kembali menghampiriku dan meneruskan ritualnya, aku benar-benar kedinginan saat itu. Dia menyuruhku untuk bangun dan kembali ke rumahnya. Aku mengikuti arahannya, berjalan mengikutinya. Dia menyuruhku untuk berbaring di depan itu dan menutup kembali mataku sampai dia menyuruhku membuka. Setelah beberapa saat dia kembali menghampiriku dan menyuruhku untuk membuka mataku. Tapi setelah aku buka mata, aku tak melihat sosoknya, justru suamiku yang ada di sana. Aku nampak heran dengan kondisi ini, bagaimana suamiku bisa ada di situ. Tapi rasa dingin yang aku rasakan membuatku tak bisa berpikir jernih. Suamiku bilang ingin membantu membuka segelku. Dan dia pun bilang agar aku melakukannya dengan maksimal, agar bisa terbuka sempurna. Aku pun menuruti perintahnya. Malam itu aku merasa sangat kangen dengan suamiku. Aku merasa sangat mencintai suamiku. Aku melakukannya dengan semaksimal mungkin. Aku mencurahkan rasa cintaku yang begitu besar kepada suamiku. Entah berapa kali aku kebanjiran. Semalam penuh aku bersama suamiku menghabiskan malam itu. Sampai aku sangat kelelahan dan tertidur. Saat terbangun hari sudah menjelang siang. Aku sedikit bingung di mana suamiku. Kenapa aku ada di tempat itu sendiri? Aku segera bangun dan memakai pakaianku lagi.
Aku keluar dari rumah itu. Di sana ada Mbah Mito yang sedang ngopi dan merokok di depan rumahnya. Dia menyapaku dan bilang bahwa semuanya sudah selesai. Dia juga mempersilakan jika aku ingin pulang. Aku pun menanyakan berapa harus aku membayar. Dia hanya tersenyum. Dia menyuruhku pulang jika nanti aku sudah hamil 5 bulan. Dia menyuruhku untuk datang kembali untuk membayarnya. Aku pun akhirnya pamit pulang. Selama perjalanan aku berpikir keras untuk kejadian tadi malam, apa aku hanya bermimpi? Badanku serasa linu semua, seperti habis bertempur, tapi kemana suamiku? Apa dia langsung pulang? Tapi tenaganya malam tadi begitu luar biasa tak seperti biasanya. Sudah 2 bulan berlalu dari kejadian itu, badanku terasa lemas, dan aku mulai mual-mual. Aku segera ke dokter, ternyata aku sedang hamil 3 minggu. Aku sangat senang mendengar itu. Suamiku juga sangat bahagia. Setelah 5 bulan aku menepati janjiku pada Mbah Mito, aku kembali datang ke rumahnya dan mau membayarnya. Ternyata Mbah Mito tidak meminta uang kepadaku, tapi meminta hal yang lain. Awalnya aku menolaknya, tapi aku tak bisa mengingkari janjiku untuk berterima kasih dan membayar kebaikannya. Akhirnya aku menurutinya. Dari kejadian itu, akhirnya terjawab semua pertanyaan 6 bulan yang lalu. Siapa yang ada di malam itu?